Agama memberikan penjelasan ciri orang meninggal dunia. Nih, kalau badannya anget mah, iya namanya orang baru mati masih anget. Ngeri juga kalau yang badannya ngejinnya anget-anget mati dikata. Kan bukan itu. Apalagi cirinya kakinya tuh mengendur, nggak bisa untuk diri. Kalau orang mati itu susah untuk didiriinnya. Itu aja udah gampang. Istirkhaul qadam, itu berarti mati dia. Kakinya susah. Itu ciri. Kemudian lagi hidungnya nih meler. Kalau orang hidup masih nempel urat-uratnya. Ini mah ngegede turun, kata kita orang. Turun. Itu ciri orang mati. Di antara ciri kalau orang itu meninggal dunia. Kemudian melebar juga kulit wajahnya. Kalau kita orang dia kata keriput, wajahnya masih nempel kencang, dia bakal turun. Itu ciri meninggal. Ini dari sisi wajah. Tadi dari sisi kaki, kan nyawa dicabut dari kaki dulu. Ciri lihat aja kakinya, yang tadinya begini nggak bisa begini. Nah, udah nggak ada. Tapi masih gerak. Ini dari kaki udah nggak ada, berarti dikit lagi lepas dia tuh. Kalau begitu, kalau udah begini udah nggak bisa. Cirinya turun nih, pepilingannya ini turun. Ininya nih lain dia, orang mati itu di antara ciri-ciri orang itu meninggal dunia. Kalau kita masih ragu juga, ini orang meninggal apa kagak, ini mentok nih 3 ciri terakhir. Mati apa kagak? Gampang caranya. Sebelum saudara ke dokter, saudara bisa. Pertama, kasih kapas di hidungnya. Kasih kapas, nyari kapas, tempelin di hidung. Kalau kapas tuh masih goyang-goyang, berarti masih hidup. Berarti masih ada napasnya. Udah gampang cirinya. Gitu. Kasih aja kapas di hidung. Gerak-gerak, hidup. Belum wafat. 2 cirinya, perutnya dikasih air aja di mangkok. Perutnya kasih air di perutnya tuh. Di mangkok, jangan dituangin air, perutnya aja. Kalau gelas itu jatuh berarti hidup, karena orang hidup mau kembang kempis, gerak dia. Kalau diem aja mati dia. Itu ciri itu gampang kok, gampang ciri. Terakhir, ini udah mentok nih, mentok, dan ini mohon maaf kalau bahasa adat pasti meninggal. Begitu. Dikacain. Orang mati itu matanya burik, tidak ada cahayanya, serem. Saudara pernah nonton film Mak Lampir? Masih cantik dia. Orang mati serem, siapa kek? Beneran. Maka enggak boleh orang mati dikacain, takut yang ngelihat pingsan. Itu aja, enggak boleh dikacain tuh. Udah mentok. Di rumah sakit saudara, kalau orang tuh baru mati ditaruh di kamar mayat, berapa jam? 2 jam tuh, tahu tuh yang biasa ke rumah sakit 2 jam. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mastiin kalau orang ini meninggal. Takut masih hidup, dokter dikata malpraktek. Masih hidup dikata mati, harus itu dulu. Begitu. Kira-kira masuk ruang jenazah tuh bayar nggak sih? Dia mau begitu aja bayar lagi.
Udah nggak usah, kacain, udah mati, mau pulang. Begitu. Kelamaan, begitu. Itu ciri meninggal berarti. Di rumah, kita ngomong di rumah ada isoman. Apa nih isoman? Istirahat, sholat, makan. Bukan sekarang mah isolasi mandiri. Kita orang mati nih, jangan diumumin dulu, diumumin mau adab ke-12. Jangan langsung pegang HP. Tolong, kalau family mati, kalau di kebun jeruk mati apa meninggal sih? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati ya. Kalau ada orang mati, jangan pegang HP. Wafat, jangan. Itu nomor 12. Apalagi langsung hubungi Bang Ubay. Kenal nggak? Jangan dulu. Jangan. Ada adab, ada berangkaian nih yang harus kita jalanin biar benar sesuai ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nih, jangan tar itu pegang HP, tar dulu, sabar, nangis tar dulu deh, nih adepin dulu. Satu, kalau orang tuh meninggal, meremin matanya dimeremin, digini ini. Kenapa? Orang mati itu melotot. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ruh atba'a al-basar. Bila ruh keluar, mata ngelihatin pamitan ruh dari badan sehingga melotot. Orang mati. Ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah SAW datang ke rumah muridnya ini, matanya melotot, ditutup. Bacaannya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bacaannya tuh biar benar kita jadi anak. Jangan selagu-lagunya orang mati tuh. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutup matanya. Ini kalau udah ditutup kagak merem juga, udah diupayain nih, kagak bisa merem nih mayit. Bagaimana caranya? Maka biar merem, diajarin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau orang masih melotot juga, didoa-doain gak bisa-bisa merem. Caranya ditarik dari jempol kaki, merem pasti. Bagaimana? Saya butuh orang satu buat contoh. Siapa? Contoh. Ini ganjaran gede. Pengen bisa apa kagak? Itu doang saya, maksud saya. Kalau saudara nggak pengen bisa, ya nggak apa-apa. Nggak mati juga, yang nggak contoh juga bakal mati. Tapi yang jadi contoh ganjarannya gede. Sebanyak yang hadir dia dapat ganjaran. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Sini, iya. Biar bisa, biar paham. Abang minta redo tiduran, abang tiduran. Biar bisa. Saya harus cabut dulu ini. Bapak kalau yang pengen bisa diri, itu namanya pengen bisa. Lihatin saya. Nggak bisa saya. Lihatin saya biar bisa. Jempol kakinya ditarik. Ini jempol kaki, dikedet begini nih. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tuh gitu. Mesti merem. Udah gitu aja. Biar bisa. Paham gitu.
ini ngaji biar benar, maksud saya. Ini tugas amil bukan sih begini-begini nih? Tugas amil bukan? Hah? Kalau di kebun jeruk tugas amil bukan? Hah? Tugas amil. Jadi kalau orang belum mati itu amil yang ngurusin. Tugas siapa? Kita kudu bisa. Jangan orang tua kita disembarangin. Ini maka kita tanya sama pengurus Al Fikri, mau dimatangin enggak jenazah? Kalau mau matangin saya terangin seterang-terangnya, sepengingat apa yang Allah berikan tentang ilmu agama ini, supaya kita benar ngurus jenazah tuh. Jangan sembarangan. Masa dia orang tua kita ngasih warisan sama kita, ngasih rumah sama kita, nyekolahin kita sembarangan, anak kurang ajar. Biar kita jadi benar, jadi orang ngurusin tuh. Ntar diumumin mau lapor Bang Ubay pelan, sabar, biar benar dulu. Satu, kalau udah nyata mending ditarik kayak gitu tuh. Kalau udah bismillah wa ala millati rasulillah kagak udah didoain bismillah masih ngotot juga caranya begitu. Wah, kelewat satu. Kalau udah tangan mau paham dah, kalau matanya ternyata waktu ditarik kakinya masih yang merem satu, yang satu merem satu melotot, ada aja orang mati. Ini bagaimana? Jempol tangannya lagi dah. Kalau jempol tangan gampang, tarik kayak tadi, dia apa namanya, hentak, dikedet. Bahasa orang kebun jeruk diapain? Kedet dari jempolnya. Bismillahirrahmanirrahim, rapet, udah mentok. Di luar ini kami tidak tahu ilmunya lagi, sudah mentok tuh ilmu kami ya dari ilmu Islam ini. Itu diajarin oleh Syekh Nawawi yang ngarang kitab ini. Di dalam kitab Kasyifatus Saja itu diajarin caranya kalau masih melotot. Itu satu. Jadi adabnya kalau orang tuh baru mati, kita nih keluarga yang hidup, satu, jangan buru-buru ini itu dulu, gampang. Jangan pegang HP, jangan ini, meremin dulu matanya. Udah paham toh? Baik, doa. Meremin matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah doanya di luar habis selesai bismillah merem nih? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah merem. Adakah doanya? Ada. Dan itu dibaca oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya. Selesai udah merem, doa Allahumma gfir lahu, Allah maghfir lahu, doanya Allah maghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah ampuni ini mayit. Tadi tulis Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Rabbal Alamin, ya Allah ampuni ini mayit abah saya, kakek saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya. Tinggikan derajatnya bersama mereka yang diberikan hidayah iman Islam. Gantikan dia pada keluarganya di masa mendatang supaya tidak stres. Wahai Tuhan semesta alam, doa. Habis meremin, udah ada tuh yang kedua.
diikat tulang rahangnya dengan kain panjang. Mohon maaf, orang mati itu mangap mulutnya, gitu mulutnya. Saudara jangan mangap, takut dikata mati lagi mangap. Mangap mati. Maka diikat, mumpung saya bawa sorban. Qadarullah saya bawa sorbannya ini, jadi kan enak. Nih mudah-mudahan cukup panjang nih. Kalau nggak panjang ya maafin dah, nanti saudara ganti. Ngikatnya begini, kan mulutnya mangap, biar manis, jadi diikat gitu. Dari sini saya mau nyontoin, nggak puas ngajar saya kalau nggak nyontoin. Saya buka dulu dah. Tuh, paham kan? Paham? Diikat dari sini, biar mingkem. Nanti manis mayitnya. Kenapa ada orang meninggal mulutnya nganga mulu? Keluarganya tidak mengerti ajaran Sayyiduna Muhammad. Itu aja penyebabnya. Keluarganya kagak ngaji tentang Islam dengan rapi. Mulutnya rapat, jadi manis. Orang mau nengok juga enak. Itu begitu. Tutup biar mingkem, mata rapat, mulut rapat. Sebab kalau ada laler masuk, siapa yang menolongin? Kalau masih hidup saudara bisa, ini udah mati nggak bisa. Kita harus benar-benar urus keluarga kita, istri kita, suami kita, hidup bersama kita, berbagi bahagia dengan kita. Masa mati disembarangin? Ini penting. Saya sering sedih kalau ada orang meninggal di kamar mandi, anaknya nggak ada, ininya nggak ada. Mau terakhir, siapa yang membimbing talkinnya? Siapa yang ini? Bagaimana? Kalau kita nggak ngaji, nggak bisa sudah. Kita harus ngaji. Satu, kalau orang udah positif wafat, diapain? Satu, meremin matanya. Doanya tadi. Dua, diikat ininya nih, diikat nih, rahangnya. Ketiga, ada enggak kalau di kebun jeruk orang mati kemudian bajunya digunting-gunting? Ada, banyak. Kenapa sampai digunting-gunting? Karena bodoh keluarganya tentang ajaran Nabi Muhammad. Enggak tahu dia ajaran. Bagaimana? Jadi kalau orang udah wafat, mata udah merem, mulut udah rapi, dilemesin sendi-sendinya, dilemesin. Mau contoh? Abang kita sini, ganjarannya gede, jangan takut, saya ajarin. Baik, kalau begitu saya kantongin ininya, biar paham. Abang tiduran, biar cara ngelemesinnya tahu. Saya lebih senang praktek supaya saya tidak ngumpetin ilmu. Ini dilemesin, apanya aja. Kita dari mulai kaki ini dilemesin, ini digituin, tuh namanya dilemesin, diginiin. Karena kaku orang mati tuh, ininya dilemesin. Tuh, ibu-ibu kita bisa lihat nggak? Enggak bisa. Bisa? Enggak. Kalau enggak dibuka aja biar tahu ilmu. Oh, jamaah jangan ngalingin. Jamaah jangan ngalingin. Iya, ini biar bisa. Kalau enggak bahaya, rugi ngaji enggak bisa. Oh iya, kameranya di belakang, salah dia ngambil kameranya. Enggak apa-apa. Baik. Udah, yang penting dongengin nih, ya. Yang bapak dongeng ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak lihat, ibu dari sini aja nih, lihat nih majuan. Kelihatan ini ada yang 2-3 orang. Bisa lihat nih, abang kita nih. Biar bisa ajaran agama. Ininya dilemesin.
gitu. Terus kakinya diginiin, nih mohon maaf abang, nah digituin, namanya lemesin tuh, diginiin, lemes namanya. Termasuk jari tangan tuh digini-gini ini, nah, termasuk ininya nih sampai, nah digituin tuh, begitu namanya dilemesin. Iya, kalau masih hidup kan bisa sendiri tuh, masih hidup. Udah duduk abang. Kenapa? Orang kalau mati saudara pada kaku badannya, ruh dicabut tuh jadi kaku, jadi diginiin. Nanti mandiinnya enak, nyopot baju juga enak. Kenapa bajunya enggak dicopot, digunting? Kan kaku tangannya, maka digunting. Karena dia tidak diamalin ajaran Nabi Muhammad. Salah dia, kan Nabi udah ngajarin 14 abad yang lalu. Ngapa dia kagak diamalin? Ini kan kudu belajar. Dilemesin. Kalau dilemesin nanti kita buka baju biasa kayak orang hidup. Sama yang mandiin gini nih, yang mandi, cakep mayitnya, ya Allah, dimandiinnya enak tuh, dipuji lagi, rahmat turun lagi, begitu. Ini mengaji mengulang saja. Mengulang tuh apa? Kalau udah tahu nama juga orang mati bukan baru. Emang kan beberapa mati kan udah sering. Ini kan kita ini ajaran Nabi biar benar, itu aja dilemesin semuanya tuh. Ini nggak bisa, udah kelamaan, harus pakai minyak. Yang tadi dibilang urut nggak apa-apa pakai minyak. Kalau memang tidak bisa, udah lemes kok nanti. Jangan, makanya jangan ambil WA wafat abah saya ibu, antar dulu biar benar. Nggak benar ini namanya, ini dulu biar benar. Lemesin, digituin, kaki digituin, jadi enak nanti dimandiinnya kayak orang hidup. Begitu ama yang mandiin begini nantinya. Emang ajaran Nabi nggak pernah salah, yang salah kitanya. Mendingan mikirin begini daripada saudara mikirin corona mumet saudara. Ini aja nih biar bener, pikirin ajaran Rasulullah. Siapa yang mau ngamalin? Tidak ada agama lain yang punya ajaran sehebat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kita kalau kita nggak urus benar-benar, bahaya. Udah dilemesin, semua lemes. Udah berapa tuh ya? 3. Keempat, copot pakaiannya. Dicopotnya gampang, kayak tadi orang hidup. Saya nggak usah nyontohin, abang kita saya contohin bajunya dicopotin, apa dikata begitu, dicopotin bajunya, gampang lah, gampang, udah lemes, gampang, udah lemes badannya, enak. Ini ajaran supaya benar, jangan copot baju wafatnya, mana bajunya baru lagi, digunting-gunting, seragam ngaji belum lunas lagi, waduh, digunting, waduh, jangan dicopot. Sayang, baju itu bagus, bisa dikasih orang buat ngaji dapat ganjaran. Jangan digunting. Banyak yang digunting, banyak karena enggak ngaji. Guntingnya entah apa, malah pakai celana jin lagi, jin dipakai, ya Allah. Itu begitu. Udah, kalau sudah dicopot, kemudian udah berapa tuh? 4, 5 pasang dipan. Mayitnya jangan ditaruh di lantai, jangan, pasang dipan. Tahu dipan nggak ya? Balik. Baliknya tidak dikasih kasur, jangan kasih kasur. Mau tikar-tikar dah, tikar pandan, silakan. Kasur jangan, kudu kasih balik dulu.
Jadi yang keberapa nih balik nih? Kelima, kasih balik. Tapi baliknya kakinya dikasih ini mangkok, kakinya balik dikasih mangkok. Ini mohon maaf, anggap aja ini mangkok, ya kan? Ini balik kakinya, empatnya dikasih mangkok, empatnya, kaki sini, 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 empat. Kasih air. Kenapa? Mayit itu bau busuk, binatang melata bakal datang, kecoa apa aja, semut. Kalau kita orang hidup, kupingnya dimasuki semut, bisa teriak, ampun, tolongin mak, tolongin, begitu, tolongin. Lakinya begitu, kasih rokok, berapa sebal, itu semua dagang. Ini begitu. Yang mati bagaimana? Maka dikasih baliknya dikasih air, kasih mangkok. Paham kan maksudnya ya? Baik, kasih mangkoknya kasih air. Posisi baliknya bagaimana? Posisi baliknya timur barat. Karena nanti mayitnya palanya di timur, kakinya di barat. Ini nanti aturannya. Balik dulu. Baliknya udah dipasang. Adepin. Balik tuh. Sudah, ini udah dikasih mangkok, udah ini balik udah siap, tikar pandan udah siap. Keberapa tuh tadi? 5 dikasih balik, dan baliknya dikasih mangkok, mangkoknya kasih air. 6 mayitnya diangkat di atas balik dengan menghadap kiblat. Ada 2 nih menghadap kiblat. Saya nggak paham adat Kebenjeruk, artinya adat saudara-saudara maksud saya, kan yang ngaji bukan orang Kebenjeruk doang ini, jangan-jangan. Yang penting hadap kiblat. Kalau bisa miring, mayitnya posisinya miring, pala sono apa namanya, utara, kaki di selatan. Tapi jarang miring, biasanya terlentang. Kalau di Kebenjeruk miring atau terlentang? Terlentang. Baik, tolong palanya di timur, kakinya di barat, dengan pala diganjel dikit dah sama bantal, biar dadanya ngadep kiblat. Mayit dapetin rahmat banyak, ampunannya banyak. Posisi mayit tuh prinsipnya ngadep kiblat. Ini ada 2 ajaran ngadep kiblat nih. Ini prinsip. Ada 2 ajaran tuh, 2 teknis. Teknis pertama miring. Coba ente, abang kita boleh tiduran sini nih? Enggak apa-apa. Miring bang, sebelum saya suruh tantang. Coba abang miring, palanya sana, palanya. Tidur miring. Nah, kayak begitu. Itu namanya kalau mau pakai pala utara selatan, sebab dadanya ngadep kiblat. Kalau terlentang jangan begini posisi mayitnya, kurang banyak ampunannya. Kalau terlentang karena nggak ngadep kiblat dia dadanya, maka mohon maaf abang, palanya sono di timur. Ya, palanya di timur. Iya tuh bingung juga. Nggak apa-apa. Tuh kayak begitu, dengan palanya dikasih ban biar dadanya ngadep kiblat. Begitu prinsipnya ngadep kiblat, teknisnya terserah. Begitu, pokoknya kita ini lagi check up. Tahu check up? Kalau kemudian kita habis cek di rumah sakit sehat, ucapin alhamdulillah. Kalau ternyata ada penyakitnya, paru-parunya, jantungnya, juga ucapkan alhamdulillah.
Yang pertama sehat, alhamdulillah kita sehat. Yang kedua, alhamdulillah ketahuan buru-buru begitu ngaji ini. Kalau kita udah benar, alhamdulillah. Kalau kita belum rapi, alhamdulillah. Ini rahasianya Allah masih kasih panjang umur biar saya benar rapi ngurusi orang yang saya sayangi. Semuanya bagus. Kita check up doang kok. Ngadep kiblat tuh mayit. Udah ngadep kiblat, mayit keberapa tadi? 6, 7. Mayit ditutupi kain panjang. Yang tipis, jangan yang tebal. Kayak begini dah. Sambil contoh. Tolong lebihin kain panjangnya. Kalau orang tuh tingginya 150 umpama 170 gitu, lebihin atau 200 biar lebih. Maksudnya ini yang di pala keganjal palanya dia penutupnya. Ini kan di pala tuh biar begitu. Kan kita tidur nih. Jadi pala kita yang belakang nih injek sorban biar enggak injek kain panjang, biar enggak terbang-terbang. Karena kipas begitu. Dan yang di kaki lipetin di bawah kaki, lipetin di bawah kaki, lipetin. Kalau saudara kaki mayit ini enggak bisa untuk begini, biar saudara enggak puyeng dan cakep, mohon maaf, bikin kolong, bikin kayak karet gitu tapi renggang, taruh di jempolnya, jadi jempolnya bakal diri gini, enggak begini, cakep, digituin kan gitu tuh, ininya diikat, paham kan? Nah, iya gitu tuh. Kalau enggak bisa ini kakinya, itu ditutup kain panjang. Jangan yang tebel, makin panas buat mayit makin busuk baunya. Yang tipis saja, yang tipis, tutup kain panjang. Bang Ubay udah dikabarin? Belum, ntar baru juga 5. Udah 5 apa 6? Oh, udah 7. Ntar Bang Ubay belakangan. Jangan SMS dulu, jangan. Aduh, sabar. Kalau di kebun jeruk yang ngomong Bang Ubay. Oh iya. Waduh. Itu begitu. Ngomongin. Kasih tutup. Udah tutup semuanya tuh. Bawahnya udah berapa tadi ya? 7, 8. Bawahnya dikasih bukhur, bawah dipannya. Tahu bukhur nggak? Yang asap kalau maulid tuh, iya, setanggi. Baik, kasih setanggi. Bawah ininya nih, bawah baliknya, bawah baliknya kasih setanggi. Kolongnya, iya kolongnya, kolong baliknya kasih setanggi. Biar wangi. Jangan sampai mayitnya masih di kamar. Mana darah, gula penyakitnya, udah busuk, bau, orang nengok pada begini, ngurangin rahmat, salah keluarganya, salah keluarganya. Rapihin, entar gampang. Bilang mau ngambil HP dulu mesti kabar, jangan. Cuma ada nenek dikabarin lakinya mati, langsung aja mana HP, mau ngapain? Mau ngerubah status di Facebook janda. Ya Allah, mau ngapain? Sabar dulu, ini dulu nih, ini dulu urusin. Ya kagak aja dia. Sabar. Ini terus kasih bukhur biar orang masuk. Masya Allah, ini mayit wangi banget, rahmat banyak dapat, ampunan banyak dapat. Begitu. Bagus, bagus. Meninggal tuh biar benar. Ajaran agama nih biar benar. Kasih bukhur bawahnya nih enak jadi. Kasih bukhur. Udah berapa tadi tuh ya? 8. 9. Perutnya diganjel dengan benda yang rada berat. Perutnya diganjel. Kasih ganjel. Mau kasih panci ya? Terserah dah.
kasih golok ya. Emang dia kan dari dulu main cingkrik ya kan, ada goloknya, palang pintu, kasih golok nggak apa, di perutnya yang tebel, biar perutnya nggak kembung. Orang mati kan perutnya suka ngembung, ini kempes nantinya. Cakep begitu, diganjel aja. Ini ada dua posisi ajarannya, terserah bapak-bapak dan ibu-ibu mau ngamalin yang mana. Boleh ditaruh di dalam, ya saya buang ada airnya, anggap ini ganjelnya, ini perut saya, ditutup begitu jadi ketutupan kain. Boleh di atas kain penutup dia, terserah, yang penting biar perutnya kempes dan juga kotoran biar keluar, nanti dimandiin gak repot kan, udah dol dia keletnya keluar mulu, jadi enak diganjal. Ini kita biar rapi, ajaran ini biar rapi, diganjal nih perut kitanya nih, si mayitnya diganjal, ganjal, udah selesai ganjal, udah deh tuh, mata udah merem, di ini sudah, tempat udah rapi, semua udah rapi, kan udah rapi semua. Kemudian udah berapa tadi? 9 dihadapin apa namanya, diganjal perutnya. Ke-10 diumumin, kan udah rapi, umumin, niatannya biar banyak yang nyolatin, kasih kabar, sepakat dulu keluarga, sholatin jam berapa, dohor, umumin, sholatin dohor, begitu, biar orang pada nyolatin, makin banyak yang nyolatin makin bagus, makin banyak yang doain makin bagus. Umumin, mayit udah rapi, udah siap semuanya, orang datang enak, orang datang jangan masih acak-acakan di kamar, di mana-mana, ini di mana-mana, susah. Jangan begitu, namanya menghinakan keluarga. Dia sehingga hina, kita yang menghinakan dia. Jangan, muliain dia, amalin ajaran agama ke dia. Ini tugas amil bukan amil, belum tahu. Ya Allah, Bang Ubay aja belum tahu apalagi amil, belum, baru umumin. Yang kita dengar berita duka cita meninggal fulan bin fulan, kita baca, diajarin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dah basni saja dah, ya Allah ampuni salah dia, terima amal dia, mohon buka pintu langit buat menyambut kedatangan rohnya. Dah basni saja lebih gampang ngapalnya ya daripada bahasa Arab. Entar ngapal lagi, doain mayit yang kita dengar tuh, umumin. Udah berapa tuh? 11. Beresin wasiatnya dulu, beresin apa pesan-pesan dia. Yang dia pesan, tanah yang di Parung mah kasih buat Masjid Al-Ikhlas, kita pisahin dulu. Apa wasiat dia baru wafat, kita anak-anaknya wasiatnya. Ada juga yang ngaco, tanah yang samping tol jangan dijual. Emang apa punya orang? Ini namanya ngaco, nggak usah dibilangin, itu sih bukan wasiat, emang punya orang. Wasiat dia apa? Idul Adha, kalau kamu punya duit, tolong korbanin saya, korbanin. Itu namanya wasiat. Amanin. Apa wasiat? Wasiat pisahin duitnya. Terus
Keberapa itu? 12. Beresin tanggungannya dia, sangkutan dia, beresin sangkutan dia, baik ama Allah maupun ama sesama. Ama Allah bagaimana? Ini keluarga kita yang meninggal kemarin Ramadan tidak puasa, dia sakit 15 hari enggak puasa, sekarang meninggal, fidyahin 15 hari 15 mud, bagi sama fakir miskin sebelum disolatin. Ruh orang mati itu akan ditaruh di iliyin, innal abrara lafi iliyin, kalau utangnya beres. Kalau utangnya nggak beres, masih ngegantung di awang-awang. Beresin dulu. Rasulullah kalau mau nyolatin nanya, itu mayit punya utang kagak? Udah nyampe masjid punya utang Nabi, mohon maaf saya pulang, ente aja yang nyolatin. Itu Nabi. Kalau mau beresin dulu. Kalau enggak, janji aja kita keluarga, bang, urusan baba almarhum nih tanggung jawab kami, abang jangan tuntut baba, tanggung jawab kami. Ya, baik, berarti beres dia, kan udah beralih kepada kita, namanya hiwalah. Sayang kita nggak ada ini kitabnya. Hiwalah tuh oper hutang. Itu begitu, biar beres. Karena kalau nggak beres repot. Fidyah di haji, badalin haji, pisahin duitnya, ketanggung jawab dia sebelum nanti disolatin. Jadi disolatin nggak perlu ngomong ini ngomong itu, kan udah beres, hanya pemanis doang, dia punya sangkutan. Begitu. Paling nggak ada yang janji kalau hari itu juga mau beresin, nggak keburu dia. Mana warung banyak banget, di warung ini ngutang, warung ini ngutang, hampir tiap warung sama. Dia pernah dimampirin, bukan mau belanja, mau utang. Nih dicatat, mau minta halal monggo bang, kalau dikit mau dihalalin, kalau banyak mau abang keberatan nggak apa-apa, tanggung jawab kami anaknya. Baik, sebelum orang-orang pada ngelayat, bikin catatan-catatan. Jangan itu mau baru wafat, bang kata baba motor PCX warna putih buat saya. Mau kubur aja belum udah begitu, urusan dia dulu. Jadi warisan tuh nomor sekian, ini dulu nih, pisahin tajhiz, duit dia pisahin buat biaya kematian, berapa buat penguburan, buat ini, buat ini, buat ini, pisahin, sisa namanya warisan. Jangan kita warisan mau rebutan, utang dia kagak ditanggung jawab. Justru urutannya tuh kayak begini, beresin fidyah dulu, berapa, anterin sama fakir miskin langsung fidyah dia, berapa, ninggalin puasa dia. Waduh, dari muda, ini baru insaf umur 60, kagak puasa-puasa 45 tahun. Oh, berarti 45 tahun dari umur 15 kan balik ya, berarti 30 kilo dah, 30 kilo lah, 30 literan kedikitan, 30 kilo dikali 45 tahun, kan begitu. Itu begitu. Ya banyak ya, dicicil nggak apa-apa, kasih fakir miskin, anterin ke rumahnya. Ini nggak perlu ngomong, fidyah aja, kasih aja, niat di rumah, niat saya mengeluarkan beras ini sebagai fidyah daripada tanggungan puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh abah saya almarhum Fulan bin Fulan. Ya Rabb, terima di hatinya, kasih orang miskin. Apa ini? Buat ente dari baba. Kan dia doain, ya Allah, mati aja udah sedekah, dapat rahmat lagi. Begitu. Jangan sampai kita mati
Inna lillah wa inna raji'un, telah meninggal berbulan. Alhamdulillah, aman mangga saya, aman saya nggak punya tetangga kayak dia, najong banget. Ya Allah, najong, apa itu najong ya? Ambil begitu, jangan. Ini adab dijalanin. Habis itu udah tuh rapih, dah Yasin, baca Yasin di sampingnya. Kata Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacain surat Yasin. Kalau saudara biasanya adat di Betawi yang kami tahu sama tahlil segala macam, monggo wis Yasin aja, mau ditambahin silahkan, nggak apa-apa, artinya adat itu nggak salah. Yasin aja, nggak usah rame-rame, nggak usah. Bukan kami melarang rame-rame, boleh. Ini ada orang 10, satu-satu aja, selesai satu, maju lagi di sampingnya dia. Daripada 10, habis itu kongko aja, kagak ada yang baca Yasin. Jangan begitu, mendingan dibikin satu-satu. Ini mayit nih, balik di sini ya kan. Nah, kita ngadep dah, baca. Kita bacanya di mana? Terserah, apa lempang di pala, apa di kanan. Ya biar kita ngadep kiblat, ya di kepala, kan begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Yang penting kita baca Yasin. Baca Yasin, wa ilaihi turja'un, shadaqul adzim. Udah cukup. Quran dibaca, rahmat turun. Diniatin, iya lebih bagus. Tulis niat, nawaitu qira'atul Quran hadiyatan ila ruhi fulan bin fulan. Ngajarin yang mau baca Yasin, saya niat baca Yasin, jangan nama doang. Saya niat baca Yasin dihadiahin untuk almarhum, karena ada namanya Ahmad bin Muhammad begitu. Al-Fatihah Yasin, saya shadaqallahu adzim, ganti orang biar terus-terusan dapat rahmat. Kayak begitu mayit, sampai proses kita mau mandiin. Itu adab Islam. Kita takziah, suka buka tuh mayit, ngintip, kan itu dibuka, pasti melotot ya. Itu dibuka tuh doanya bagaimana? Begitu, itu main buka. Pok doa apa? Orang-orang begitu gue mau ikut-ikutan aja, emang juga orang-orang juga begono. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Aduh, jangan. Ini Anda Rasulullah, kalau nggak dipakai siapa yang memakai? Kalau dibuka tuh doa. Dibuka, Allahumma gfir lihadzal mayyit. Doa tuh kalau kita buka, Allahumma gfir lihadzal mayyit wa a'tihir rahata ba'dal maut, wa a'tihir rahata ba'dal maut, wa alhiqhu bis-salihin. Wa as'id ruhahu fi arwahis salihin. Ya arhamar rahimin. Begitu. Nah, diulangnya di Nurul Fikri Multimedia aja, tonton aja. Tapi di subscribe juga itu, biar banyak itu. Nurul Fikri dibagi, ada diulang di rumah. Doa, ya Allah ampuni mayit ini, ya Allah ampuni ini mayit, beri dia kebahagiaan sesudah kematiannya, kasih senang ya Allah sesudah matinya dia nih, jangan kasih sengsara. Kumpulkan bersama orang-orang soleh yang sudah meninggal duluan, saudaranya, gurunya, temennya, kumpulin.
bersama mereka. Naikin arwahnya ya Allah bersama arwah orang soleh. Buka pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Itu begitu. Tuh dibuka tuh begitu. Bahasa Indonesia singkat aja dah. Waktu dibuka, ya Allah bukain pintu langit buat menyambut ruhnya. Udah gitu aja dah. Yang pendek aja. Biar bisa. Daripada bahasa Arab puyeng zaman begini ngapa-ngapelin begitu. Mumet begitu. Ya Allah, ya udah yang bisa aja. Ya Allah bukain pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Begini saudara, saya mau dongengin, moga cukup waktu. Jadi ketika orang tua wafat, malaikat datang nih malaikat. 4 proses cabut nyawa. Sebetulnya udah kelewat ini penjabarannya, saya lupa apa udah jabarnya apa belum. Jadi waktu nyawa dicabut, malaikatnya ada 4. Kelima namanya Israel. Ini kelima nih, Israel ini udah terakhir, pimpinan. Maka Israel itu ada anak buah, ada yang tugasnya nyambut nyawa dari jempol kaki ke dengkul, itu ada yang udah selesai nih sampai dengkul, udah tugasnya dia. Kedua, ada yang nyambut nyawa dari dengkul ke pinggul. Ketiga, dari pinggul ke dada. Keempat, dari dada, orang suka pegang-pegang ini, masih ada, iya dadanya masih ada, biar mati juga masih ada dadamu ya kan. Nah pasnya maksudnya, nah pas dari sini sampai ubun-ubun, udah nyampe ubun-ubun, di mana-mana yang bacain putusan hakim ketua, ini pimpinan. Cabut itu malaikat maut. Sesudah cabut, sebelum cabut, malaikat di luar ini masih ada. Malaikat baik. Catatannya, ini mayit. Ada malaikat yang buruk. Artinya bukan malaikatnya, orang yang catatannya buruk. Ahlus syar namanya. Dia sudah bawa kain kafan. Ini kalau orang baik, dia mati, ruhnya waktu dicabut kayak nyabut rambut dari adonan tepung molen, pisang molen, tahu nggak? Bakwan di tepung tuh ada rambut, dicabut, goyang nggak tepungnya? Goyang nggak? Enggak, itu orang baik. Orang baik nggak goyang. Orang baik. Itu malaikat maut nih, habis dicabut ruhnya ditimang-timang. Masya Allah, nih orang baik banget ya Allah, cakep banget, wangi ruhnya, orang baik. Sama malaikat yang bawa kain kafan dari surga buat bungkus ruhnya. Jangan lama lah malaikat maut. Keluarga lagi nangis tuh, ada sibuk ambil handphone, mana mau ngasih kabar ini, kok man mati lagi. Ini kagak diangkat, pun kagak diangkat, pulsa ente kagak ada, isi, gitu, isi, itu begitu. Udah ada tuh malaikat yang di samping sini, maka dibungkus ruh itu pada kain kafan permadani dari surga yang halus harum. Untuk apa? Dibawa keliling langit. Keliling langit. Orang baik naik ke langit, dipuji malaikat, ya Allah wanginya. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, terus begitulah proses ruh. Manakala orang itu tidak baik di mata Allah, dia mati, ruhnya dicabut kayak nyabut besi yang ada di kulit kambing busuk, ditariknya ngikut ala kulli hal, kecabut batu nyawa. Kadang lama sampai dada, 3 bulan belum mati-mati, ya isi ini sampai dada. Ini kenapa nyampe dada? Apa waktu hidupnya sering buka-buka paha? Begitu. Nah, lihat dia udah mati, malaikat maut, bau busuk, ente pegang. Itu malaikat yang bawa kain kafan yang kasar, bau dari neraka, buat bungkus ruhnya, kan udah gak ada badannya, bungkus, dibawa ke langit. Sampai langit pertama ditolak, tidak boleh. Ini orang mau busuk, jangan bawa ke langit, buang. Itu namanya pintu langit tidak dibuka.
pulangnya kagak dibukain pintu. Sedih nggak saudara? Pulang habis nyari duit, nggak dibukain pintu. Emang nyari duit nggak dapet juga? Sama bini nggak bukain pintu, tidur dekat kandang ayam. Sedih nggak? Kok kayak begitu tuh? Ini roh kagak bisa ke langit. Maka bukain pintu roh buat pintu langit buat menyambut rohnya. Itu mananya biar jadi orang baik. Ada yang meninggalnya senyum, orang baik. Senyum berarti dia lihatin surga. Ada yang meninggalnya menangis, air matanya netes, terharu, ini surgamu. Itu yang orang baca sholawat sehari 1000, matinya nggak bakalan mati. Ini tempatmu di surganya. Nih bagaimana? Itu begitu. Ada yang bercahaya wajahnya, ada yang putih jadi hitam gosong wajahnya, ada macam-macam. Ini kan repot kayak begini. Ini kematian dan melayat kayak begitu, biar benar. Segini dah ada, tinggal kita pertemuan mendatangnya baru ngomongin dimandiin. Kata kitab tuh kalau orang udah mati udah digituin, terakhir tuh pengumuman udah mati, ada kewajiban 4 lagi, mandiin, kafanin, sholatin, kubur. Inilah materi yang bakal dibaca. Segini dulu dah.